Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini jawab salam nih kayak orang lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Mahmud huwa Allah Jalla Jalaluh wal musalla alaihi wa huwa Muhammadun wa aluh wa khairu ma unzila bihi kitabullah Jalla fi'ulah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزاره فاستغلظ فاستوى على السوق يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وروي بسند حسن عن الحسن عن جد الحسن إن أحسن الحسن الخلق الحسن. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamil hadratil muhtaramin, para habaib anak cucunya Rasulullah, para alim, para ulama, para guru-guru, para asatid pewarisnya Rasulullah, hadirin hadirat, muslimin muslimat, umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus di sini ada ayahanda Al Habib Alwi Bafaqih bin Hasan Bafaqih dan juga Al Habib Faris, ada juga guru saya Al Ustaz Abdul Wahab, Al Ustaz Bahauddin, dan banyak lagi guru-guru nih Masya Allah yang lagi pada berkumpul di sebelah kanan di rumah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan panjangkan umurnya, sehatkan badannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga zahir batinnya, diberkahi kehidupannya, diberkahi rezekinya, diberkahi anak keturunannya menjadi anak yang saleh salehah, murid-muridnya ilmunya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, ma ajmal wa ma akmal an nahya hadhihi lailah ma'a Rasulillah. Diri aja dah. Alangkah indahnya, alangkah senangnya pada malam hari ini kita bersama-sama berkumpul untuk kita merayakan kelahiran sosok yang mulia yang dimuliakan oleh Maha Mulia Baginda Maulana Muhammad, yang mana perkumpulan seperti ini merupakan perkumpulan yang insya Allah mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkumpulan yang mana menjadi saksi baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkumpulan yang membahagiakan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hadirin, di dunia ini cuma ada dua perkumpulan doang, la tsalitsa lahu wa la rabi'ah. Enggak ada yang ketiga, enggak ada yang keempat, cuma dua doang perkumpulan nih. Yang pertama perkumpulan yang seperti ini nih, perkumpulan yang disebutkan nama Allah, disebutkan nama Rasulullah, bahkan disebutkan nama orang-orang soleh. Ini perkumpulan yang seperti ini yang mana insya Allah akan mendapatkan rahmat cucuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perkumpulan kayak gini nih, perkumpulan majlis dzikir, majlis maulid, majlis tahlil, bahkan majlis ta'lim lebih afdol daripada perkumpulan manapun. Ini perkumpulan-perkumpulan kayak gini yang mana para malaikat banyak datang di sini nih, berdesak-desakan malaikat. Ente pada lihat gak malaikat? Pada lihat ya? Kagak lihat, padahal desak-desakan malaikat di situ. Ya, nggak pada lihat ente? Sama, anda juga nggak lihat. Itu tapi banyak tuh orang-orang
Salihin, para aulia Allah itu bahkan melihat Sayyidus Salihin Nabi kita Muhammad SAW. Makanya ada mahalul qiyam, tempat berdiri kapan ketika Rasulullah SAW datang menemui mereka jamaah yang hadir di peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini kita nggak lihat karena kita dihijab, dosa kita terlalu banyak sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tugasnya apa? Malaikat, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala khusus mengutus malaikat-malaikat yang tugasnya cari tempat-tempat yang seperti ini. Hilakul dzikir, kelompok orang-orang yang berkumpul untuk ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dicatetin namanya satu persatu, Fulan bin Fulan, ya, si Asep, si Udin, si Ucup, itu nama-nama populer tuh. Bener gak? Iya, orang Betawi kalau nggak Udin, Ucup, Asep, ya Asep sih orang Sunda, ya dulu Mamat, itu dicatetin satu-satu nama-namanya, ya semuanya. Apa tugasnya malaikat di sini? Tugasnya malaikat di antara yang banyak dua. Pertama apa? Memintakan ampunan bagi orang-orang yang hadir. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Ini disebutin namanya Fulan bin Fulan, story Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua apa? Mengaminkan orang-orang yang datang ke sini dengan niat ikhlas lillahi ta'ala hajat-hajatnya. Ya Allah, saya pengen datang ke majlis zikir, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengkabulkan segala hajat-hajat saya. Mudah-mudahan saya sedang sakit gak enak badan nih, ya lagi pusing atau ombang-ambing jiwa, atau lagi galau, ya mudah-mudahan Allah angkat penyakit saya. Atau doain orang tua kita mungkin yang sedang kurang sehat, kerabat kita, atau kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala banyakin niat-niat baik ke tempat-tempat seperti ini, terlebih-lebih untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu. Al-Imamul Haddad bil Irsyad Ghazil Ibad, beliau kalau mau mulai darsnya aja, mulai ta'limnya aja, itu niatnya banyak. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wal afada wal istifada wal hatta wa tadhakkura wa tadhkira ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata al khair ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa taqarrubi wa qurbi subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, banyak banget niat-niat yang soleh. Makanya kita minta sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika hadir majlis-majlis seperti ini nih, majlis zikir, majlis sholawat pada Nabi Muhammad SAW, majlis maulid, perbanyak niat-niat yang bagus dari rumah kita. Tapi malaikat ada yang bilang sama Allah, ya Rabb, di antara mereka hadir bukan karena pengen hadir. Pengen kenapa? Pengen makan kebulinya doang. Ada gak kira-kira di sini? Ada gak? Mudah-mudahan kagak ada di sini, amin. Ya, mudah-mudahan kagak ada. Ya. Cuman pengennya apa? Pengen makan kebulinya doang. Nanya, maulidnya ada kebulinya gak? Kagak ada. Wah, kayaknya gue kurang enak badan nih. Nggak jadi akhirnya hadir. Atau apa? Yang maaf, pedagang-pedagang biasanya kan kalau maulid besar-besar tuh pada datang, jualan poster, jualan minyak wangi, jualan koko, jualan peci. Itu sama malaikat disebutin, kalau mereka gimana ya Rob? Mereka niatnya dua, hadir juga, dagang juga. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Humul qaum la yashghalu bihim jalisuhum. Mereka adalah suatu kaum yang duduk bersama mereka tidak celaka selama-lamanya. Mudah-mudahan apa-apa yang kita minta oleh Allah Subhanahu Wa Taala digabulkan. Amin ya Rabbal. Nah, perkumpulan yang kedua apa? Perkumpulan ghaflah. Perkumpulan lalai. Kagak disebutin nama Allah, nggak disebutin nama Rasulullah, nggak disebutin nama orang-orang soleh. Bahkan wa iyadzubillah min dzalik, perkumpulan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa iyadzubillah min dzalik. Ini hadirin sekalian, kalau kita tadi ngerti, paham, hijab kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini bahkan tanah aja yang kita pijak sekarang nih, yang kita dudukin sekarang, ini main bangga-banggaan sama tanah-tanah samping-sampingnya tuh, sama tanah yang ada di sono, ada yang di sono. Kenapa? Karena alhamdulillah pada saat ini saya dipakai untuk berkumpul
para manusia untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperingati kelahiran sosok yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita dengar, saking bangganya tanah yang kita pijak. Begitu juga di dalam hadis dikatakan baju nih kalau dipakai sama orang yang bertakwa diseneng banget. Karena apa? Karena dipakai buat sholat berjamaah, dipakai hadir majlis ta'lim, dipakai untuk pengajian, senang bahagia. Tapi kalau dimiliki oleh orang fasik, wah, apalagi orang munafik, sedih dia. Ya, saya tidak pernah dipakai, sekalinya dipakai buat kedok doang. Wah, iya billah min dzalik. Jadi kembali lagi hadirin sekalian, pada saat ini kita memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pedoman kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling dicintai, makhluk yang paling dikasihi, makhluk yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa afdhalul khalqi 'ala al-itlaqi nabiyuna famil 'anis shigagi sallallahu ala Muhammad. Manusia yang paling dicintai dan sebaik-baiknya manusia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, saya nggak panjang lebar di sini, saya cuma ingin memberikan an-nasihah wal wasiyah li nafsi wal ikhwani in kanu ma'i, buat diri saya sendiri, mengingatkan kembali bahwasanya Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling dikasihi, yang disayangi oleh Rasulullah SAW, oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai bukan hanya Rasulullah yang disayangi, umatnya juga disayangi oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum boleh lihat di dalam kitab Syaraf Ummatil Muhammadiyah karya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Di situ beliau banyak menunjukkan kepada kita, mengabarkan kepada kita tentang keistimewaan umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang insya Allah dengan kita tahu tentang keistimewaan Nabi Muhammad, kita tambah cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah SAW. Di antaranya apa? Di antara sekian banyak keistimewaan umatnya Nabi Muhammad adalah raf'ul isir, yaitu diangkatnya beban pada umat ini, umatnya Nabi Muhammad, sebagaimana dibebankan kepada umat-umat terdahulu, khususnya Bani Israel. Yang artinya beban-beban yang tidak terjangkau itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dulu Bani Israel itu dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beban yang sangat berat sekali. Karena apa? Karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, sebab Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya qat'u mawadi'in najasah, dipotong tempat terkena najis. Kalau misalkan di antara antum nih, bapak-bapak nih, ya remaja, itu ada yang terkena air kencing di bajunya nih, kena air kencing di sini nih. Gimana cara untuk membersihkannya? Caranya harus potong baju antum. Kalau misalkan terkena kulit, gimana cara bersihinnya? Maaf, harus dikopek tuh kulit. Masya Allah, gimana nggak teriak gitu? Itu kalau misalkan air kencing kena perut, itu gimana itu? Dikopek satu-satu itu, baru hilang najisnya. Kalau kita nggak, umatnya Nabi besar Muhammad SAW, cukup dibersihin dengan apa? Dengan air, jadi suci itu najis, jadi hilang tuh najis. Kata Rasulullah SAW, kanu idza asaba baula jasadu ahadikum qatta'u ma asaba minhum, adalah umat terdahulu yang mana kalau terkena air seni di tubuh mereka atau di pakaian mereka, maka harus dipotong itu pakaian, atau diklep, dikopek itu jasad tubuh sampai hilang najisnya. Kalau kita enggak, umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi, ini merupakan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu kata Syekh Muhammad Maliki, qat'un nafsi bitaubah, orang mau taubat, taubatan nasuhah. Caranya gimana? Caranya harus bunuh diri mereka sendiri. Masya Allah. Coba antum lihat surat Al-Baqarah. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu
ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu wat-tawwabur rahim. Kata Nabi Musa pada kaumnya ketika ditinggalkan beberapa saat malahan nyembah sapi. Akhirnya kaumnya pengen kembali lagi kepada Allah, pengen taubat. Maka Nabi Musa mengatakan, kalau kamu mau taubat syaratnya ya kamu harus bunuh diri kamu sendiri. Gimana ya Musa? Kamu lemparkan tubuh kamu dari atas gunung yang tinggi ya sampai mati. Kalau nggak mati gimana? Balik lagi sampai mati. Masya Allah. Ya. Itu kalau syarat diterima taubatnya. Begitu juga dengan dosa-dosa yang lainnya yang besar-besar. Seperti apa? Wa'iyadzubillah, seperti zina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari perbuatan zina. Anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Itu kalau zina gimana? Syarat diterima taubatnya, maaf harus dipotong kemaluannya. Masya Allah. Antum bayangin ya, syarat sah diterimanya gimana? Dipotong kemaluannya. Tapi kalau sering cipoa nih ya, kalau sering bohong ya, itu gimana cara taubatnya? Diterima taubatnya, digunting, dipotong itu lidah. Masya Allah ya. Itu gimana kalau mata sering lihat maksiat? Nih mohon maaf nih, kita nih orang laki paling susah nahan untuk ngelihat, bener gak? Bener gak? Ya, ini buka-bukaan aja udah ya, biar perempuan pada tahu semua. Ini kita nih kaum laki nih paling susah untuk ngejaga untuk melihat maksiat ya. Nah kalau perempuan paling susah untuk ngejaga supaya tidak dilihat. Bedanya tipis-tipis. Kalau kita susah untuk jaga untuk melihat, kalau perempuan susah kalau tidak dilihat itu. Nah gimana kalau Bani Israel? Kalau mereka ketika memandang dengan pandangan maksiat, dia melihat dengan syahwat, gimana cara tobatnya? Itu dicongkel tuh mata. Itu baru tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba ini nih ya, warga RW berapa? 6 ya, kira-kira kalau ditimpain, dibebankan kayak gitu sama Allah Subhanahu wa taala, aneh yakin ente pada buta semua. Bener gak? Dicongkel mata antum. Masya Allah, tabarakallah. Ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat itu supaya kita tambah bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala, dijadikan umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Amalannya sedikit tapi pahalanya banyak. Wahakada, dan banyak lagi keistimewaan umat Nabi Muhammad. Dan diantaranya juga terakhir, iftidahu ashabil ma'asi minhum. Itu orang-orang yang maksiat di Bani Israel ketika malam hari dia maksiat, di pagi hari ternyata langsung maktub tertulis di antara pintu-pintu rumah mereka bahwasanya Fulan bin Fulan telah berzina dengan Fulana. Fulan bin Fulan telah mabuk, habis mabuk jatuh ke got lagi. Ya Allah. Fulan bin Fulan main judi kalah, main slot buyeng, ya akhirnya nggak kuat dia bunuh diri, ya minum baygon campur Coca-Cola. Itu maktub tuh tertulis. Coba bayangin antum habis maksiat ternyata tertulis di situ. Ya Allah, malu kita ketahuan dosa-dosa kita sama ya orang lain. Ini merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untur kam azim qadri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indallahi jalla jalal wa ta'ala azamatu. Coba antum lihat bagaimana tingginya derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai umatnya juga diberikan ya kasih sayang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala aib-aib kita semuanya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala hajat-hajat kita digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terakhir hadirin, kita peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bayangin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Supaya apa? Supaya kita nanti mudah-mudahan bisa mimpi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum bayangin ketika Mahalul Qiyam nih, intinya maulid itu di Mahalul Qiyam, jangan ada yang merokok kalau bisa, jangan sibuk sama yang lain-lain semuanya. Kata panitia kalau lagi Mahalul Qiyam, fokus istihbar untuk menghadiri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana? Ketika ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, itu bayangin Nabi Muhammad bulu matanya lentik, hidungnya mancung, pipinya kemerah-merahan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam daimal bishri, adalah Rasulullah SAW senantiasa tersenyum. Bayangin Rasulullah ada di hadapan kita sekarang, lagi mandang kita semuanya ini, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umat akhir zaman, gerbong terakhir, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini lagi mandang kita. Ya. Bayangin Rasulullah SAW Mahalul Qiyam asyik, enak kita istighfar Nabi Muhammad SAW. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fawqa nuri. Jangan ada yang bercanda, jangan ada yang ngomong. Niatin di sini nih supaya bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana nanti ketika di akhirat kita berjumpa Nabi Muhammad SAW? Bayangin dari sekarang bulu matanya lentik, hidungnya mancung, pipinya kemerah-merahan, ya. Dan juga marbu al-ghamah, tingginya semampai, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek. Rasulullah SAW pakai gamis warna putih, memakai sifat mata, tersenyum. Rasulullah indah wajahnya Nabi Muhammad, ini wangi tubuhnya, masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat wangi sekali. Itu dulu ada sahabat, dia itu punya penyakit kayak cacar. Cacarnya itu, mohon maaf ya, bisa bikin bau, gatel-gatel terus bau. Akhirnya dia ke dokter, nggak bisa, nggak sembuh. Dia pergi ke tabib, nggak sembuh juga. Ke dokter, ke tabib, ke dokter, ke tabib. Akhirnya dia ngadu sama sahabatnya, dan dia nih karena nggak mau ganggu orang lain, dia nggak mau keluar, takut apa? Kecium bau aroma nggak sedap dari tubuh dia. Akhirnya temannya mengatakan, ji ila Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, datanglah kamu ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia datang ke Rasulullah SAW. Rasulullah kalau jalan itu diketahui bahwasanya Rasulullah habis jalan sini 3 hari itu nggak hilang baunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya sama Rasulullah SAW diusap badannya, ya, diusap badannya itu langsung subhanallah, ya, langsung sembuh ketika diusap oleh tangan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Itu langsung sembuh, dan yang tadinya maaf bau busuk jadi bau harum wangi luar biasa. Sampai-sampai ketika dia pulang dari rumahnya Rasulullah SAW, ngelewatin satu jalan, orang-orang situ, orang-orang kampung bilang, ini Rasulullah habis jalan sini. Saking apa? Bau wanginya Nabi Muhammad SAW. Sampai ketika dia pulang di kampungnya, itu rumahnya dikatakan oleh penduduk situ, masyarakat situ, Baitut Thayyibin, rumahnya tukang minyak wangi. Saking apa? Saking wanginya tuh rumah. Sebab apa? Badannya pernah diusap oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh bayangin Nabi Muhammad SAW indah wajahnya, masya Allah, berseri-seri, kemerah-merahan, enak dilihat Rasulullah SAW. Ayo ya, terakhir kita bayangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita niatkan di dalam hati kita, ya Allah, saya punya anak, mudah-mudahan anak saya jadi anak yang soleh, jadi anak yang soleh. Ya Allah, saya punya hajat, ya Allah, mudah-mudahan keberkahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hajat-hajat saya dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, sekarang saya dalam masa-masa sulit, keberkahan maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan saya solusi jalan keluar. Ya, kita bayangkan ya Nabi Muhammad SAW, dan dalam hati kita juga minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan apa-apa yang kita minta dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo ya Nabi, salam alaika, ya Rasul. Angkat suaranya, pejamkan matanya, bayangkan Nabi Muhammad SAW. Alaika salawatullah alaika
أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم فرج الأمة سيدنا محمد واجعل اللهم والدينا والديكم الحاضرين من خيار أمة سيدنا محمد بحق سيدنا محمد وآل محمد الله عليك أنت شمس أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور Allah ya Nabi. Angkat suaranya. Bayangkan Nabi Muhammad SAW, niatkan di dalam hati kita, mudah-mudahan hajat-hajat kita digabul oleh Allah. Habib salam alaika alaika marhaban marhaban ra'aini marhaban marhaban jaddat Husaini marhaban marhaban ra'aini marhaban marhaban jaddat Husaini marhaban ya nurah Allahumma qul ummati sayyidina Muhammad Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummati sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad Allahumma farij ummati sayyidina Muhammad waj'al Allahumma walidina wa bikumul hadirina min khiyar ummati sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad. Terakhir hadirin sekalian, kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran, berikan ketabahan, mudah-mudahan perjuangan mereka mudah-mudahan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ahlikil yahuda wan nasara wal kafarata wal musyrikin a'da'aka wa a'da'a din. Allahumma shattit syamlahum wa farriq jam'ahum wa aqil adadahum waj'alhum fil ghabirin. Allahumma hadha ad-du'a wa minkal ijabah wa hadha juhdu walika tuklan wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada tokoh guru ngaji ustadz kagak pernah nyebut-nyebut masalah Palestina, bahkan merendahkan orang-orang Palestina, tinggalin tuh, karena dia bukan manusia, itu dia adalah patung. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.